Selamat datang di Podcast Aja. Podcast yang bakal bahas seputar pengalaman kita bersama aku, Devina. Dan Izatin, dan for your information, kita tuh teks di video ini tanggal 23 Oktober dan baru nyusun skripnya tanggal 22 Oktober. Kemarin banget ya. Benar banget tuh. Nah, ini juga berkaitan sama apa yang bakal nanti kita bahas. Kenapa kita bisa, padahal tugasnya udah dikasih dari lama nih, tapi kita baru nyusun skripnya kemarin. Nah, kalau sekarang tuh dibilang santai dulu nggak sih gitu. Santai dulu nggak sih, ditunda-tunda sampai kapan tahu ya. Benar banget tuh. So, di podcast ini kita akan bahas tentang prokrastinasi. Nah, prokrastinasi itu menurut kamu kenapa sih kita sering banget ngelakuin itu? Menurut aku prokrastinasi ini muncul karena kita tuh selalu ngerasa punya banyak waktu, tapi ternyata enggak. Setuju banget. Selain itu juga mungkin karena sifat perfeksionis kita gak sih? Benar. Pengen hasilnya tuh yang bagus. Padahal ya kalau memulai itu gak harus yang langsung bagus gak sih? Iya, jadi karena kita terlalu perfeksionis, kita itu menghindari hal-hal perasaan negatif yang bakal kita rasain kalau nggak sesuai sama ekspektasi kita. Tapi ujung-ujungnya jadi gak dikerjain juga. Ya, Iya. terus hasilnya ya sama aja gak sih sama kita nggak nunda ataupun pas kita nunda. Nah, prokrastinasi ini terjadi juga karena kita nggak tahu prioritas kita. Kita nggak tahu mana nih tugas yang lebih penting dan mana sesuatu yang nggak perlu gitu loh buat dikerjain. Contohnya apa tuh, Zatin? Nah, contohnya nih, kita punya tugas deh UTS gitu ya kan. Kita UTS deadline-nya jam 3 gitu. Tapi kita belum ngerjain, tapi kita malah ngepel gitu. Oh, ngelihat ada yang kotor dikit pengen bersih-bersih gitu. Padahal kan ada hal yang lebih urgent kayak ngerjain UTS itu. Iya. Iya bener banget sih, aku juga. Atau enggak gini, kita ikut proker-proker gak sih? Pengalamanku sih aku ikut proker. Terus aku juga suka bersih-bersih nih. Jadi waktu aku pulang dari prokerku ini, bukannya langsung ngerjain tugas yang ada nih buat deadline-nya besok, aku malah pilih bersih-bersih. Alhasil aku ngerjain hamin 1 jam semua dikumpulin. Itu prokrastinasi banget sih. Iya betul. Dan selain itu, aku juga punya pengalaman waktu ngerjain sesuatu, ngerjain soal deh, soal UTS lah atau kok soal UTS, soal biasa, tugas biasa. Terus ada notif dari Instagram, TikTok, wah udah nge-scroll tuh. Tadinya niat istirahat 5 menit jadi kebablas 5 jam. Iya, tapi kayaknya sama juga sih, kayak aku kayak mudah ke distract gitu ya orangnya. Iya bener banget. Atau ada yang ajak ngobrol nih, misal kita ke kafe, terus kita belajar atau diskusi. Gak akan tuh selesai diskusinya dalam 1 jam, 3 jam bisa baru beres. Apalagi kalau sambil main Uno ya kan. Iya udah, itu kamu mau ngerjain tugas atau mau main. Nah terus selanjutnya itu kita lebih tertarik melakukan hal-hal lain. Jadi ya mudah terdistract gitu karena kegiatan atau mungkin ya bisa scroll-scroll TikTok lebih menarik dibanding mengerjakan tugas. Betul? Benar, kalau kata orang tuh janganlah dipakai di endingnya. Tapi kalau nggak dipakai tuh kita lagi nugas muncul itu notif, udah deh kemana-mana ya kan. Iya, dari yang niatnya istirahat cuman 3 menit, kebablas 3 jam. Oh, sering terjadi tuh. Sering terjadi seperti di umuran kita saat ini ya. Nah, bahas-bahas lagi soal procrastinate. Kadang kita kan ngerjain sesuatu hal itu di hari yang barengan semua. Jadi kita ya, kalau kita menyelesaikan itu semua kita ngerasa produktif. Jadi seharian penuh kita ngerjain tugas yang kita tunda dan kita ngerasa produktif. Tapi pada kenyataannya itu sebenarnya jadi capek sendiri. Dan selain capek sendiri juga gak semuanya beres di hari itu juga. Bener. Kayak masih ada aja hal-hal yang kelupaan. Misal kayak beresin baju. Aku pernah tuh beberapa minggu yang lalu aku nyuci baju itu baru 2 mingguan lah ya. Aku ngumpulin tunggu banyak. Nah nyuci beres. Terus aku juga ngerjain prokerku juga beres.
Nah, yang nggak beres tugas-tugasnya. Padahal tugas-tugasnya yang lebih penting. Nah, itu prokrastinasi banget sih. Jadi kita seharian tuh udah ngerasa, wih produktif banget gitu ya kan. Seharian kita ngerjain ini itu semua. Tapi tugas yang paling urgent gak dikerjain gitu. Iya. Padahal kita bisa ngerjain tugas dua aja ya kalau lagi ngerasa produktif. Daripada kita ngerjain hal lain. Iya. Tapi tugasnya malah kita tunda-tunda. Nah, itu tadi karena ya kita nggak tahu nih prioritas kita nih ada di mana. Terus juga kalau dari aku sendiri nih, aku juga kadang ngerasa udah produktif banget dari pagi kan. Bangun pagi, tapi aku ngejahit sesuatu gitu. Wow, creativity ini banget ya aktivitasnya. Benar, tapi terus langsung lihat YouTube, udah ditinggal. Terus ngerjain sesuatu yang lain lagi, bersihin kamar mandi lah, apa gitu. Padahal kayak ini nih, bikin podcast nih, kenapa nggak lanjut aja ngerjain skrip ya kan? Iya bener banget. Ini mungkin udah dikasih dari seminggu yang lalu ya. Benar Tapi kita kita juga udah mulai nyusun dari minggu lalu sebenarnya. Tapi karena kita gampang ke distract, jadi nggak tahu nih mau ambil subtema yang mana. Topik apapun kita bingung ya. Nah, benar. Akhirnya sampailah ke topik prokrastinasi ini yang mana relate banget sama apa yang kita lakukan dalam penyusunan skrip ini. Itu menunda-nunda. Iya, yang bikin gundah juga nih buat kita sendiri. Tapi kamu pernah gak sih punya pengalaman yang parah banget gitu loh buat procrastinate ini sampai kayak aduh janji deh gak ngulang lagi, tapi tetap diulang sih. Ya, jujur pernah sih, ini yang terparah gitu ya kan. Kalau terparahku tuh aku pernah nih ya, aku lagi ngerjain kerjaan gitu. Terus aku lihat nih lemari aku kok berantakan gitu ya. Terus dalam diriku tuh berhasrat sekali untuk ngebenahin ini baju-baju gitu ya kan. Akhirnya ya udah nih, tugasnya ditinggal, malah lipetin baju. Udah lipetin baju, ngerasa capek, bosan, ditinggal. Ngerjain yang lain lagi, nyapu gitu. Makin gak beres semua gitu. Itu menurutku prokrastinasi versi aku yang menurutku itu terparah banget sih. Karena ya akhirnya bikin aku pusing sendiri. Tapi itu beres kan akhirnya? Ya beres, tapi sambil ngedumel. Akan dikerjakan walau sambil menangis. Nah, kalau aku lagi pas SMA kan masa-masanya COVID ya, di rumah aja. Benar. Itu kita mau ujian. Tapi ujiannya itu praktek. Jadi kita waktu itu kalau gak salah disuruh buat video suruh nyanyi lagu daerah, 3 lagu daerah. Itu deadline-nya tuh 2 minggu. Tapi aku baru tag videonya benar-benar H-1 sebelum dikumpulin. Dan aku ngedit video di hari H waktu deadline itu. Jadi kayak padahal aku ada tugas lain juga kan, tugas praktek lain, tapi aku tetap ya nggak apa-apa lah, masih ada hari esok, kenapa harus dikerjakan hari ini? Gitu prinsip aku. Sampai benar-benar itu aku sampai ngomong ke gurunya dengan alasan, Bu, maaf banget ini internet saya dari kemarin bermasalah. Padahal enggak, itu gara-gara aku nunda. Dan itu aku belum beres ngedit ya emang. Iya. Akhirnya aku ngumpulin 1 jam setelah deadline, tapi gak dikurangi nilainya. Oh, itu laki banget sih. Terus juga itu bisa disebut SKS gitu. Iya, sistem kebut semalam. Sejam. Oh, sejam. Udah bukan semalam lagi, sejam kita ngebutnya. Ini udah gak ada obat sih, Dev. Itu parah banget. Sampai aku tuh ngerjainnya sambil nangis. Sampai kayak, kenapa sih aku ngerjainnya segini banget, padahal aku bisa lebih maksimal. Coba aja tag-nya dari minggu lalu atau dari 3 hari yang lalu. Pasti aku lebih santai sekarang. Tapi pas hari deadline dikumpulin, tetap aja dikerjakan sambil menangis. Jadi aku sambil chat gurunya, aku sambil nangis, Ibu maaf koneksi saya bermasalah, padahal aku belum beres ngedit. Iya itu sih. Dan terulang kembali di kuliah. Aduh. Ada tugas lagi nih bikin video. Itu waktu ospek ya kalau gak salah. Emang kalau udah jadi suatu kebiasaan itu bakalan susah banget dihilangin sih. Kalau nggak mulai dari pelan-pelan kita cari solusinya. Nah, solusi yang pertama yaitu cari dulu akar masalahnya. Cari dulu nih kenapa kita harus ngerjain ini tugas. Seberapa urgent dia.
Kenapa kita harus ngerjain tugas itu terlebih dahulu? Kita bener-bener cari akarnya dan mulai perbaikin. Sama mungkin ini kali ya, kita cari akar masalahnya, kenapa kita bisa nunda-nunda tugas itu. Iya. Kita cari alasan aja, kenapa emang sesusah itu tugasnya, emang nggak bisa dicicil. Mungkin bisa cari akar masalahnya dari situ. Terus tadi juga berkaitan ya sama kita harus tahu tujuan kita ngerjain tugas itu. Ya mau cari motivasi lah buat ngerjainnya. Misal kalau aku beres ngerjain tugas ini self reward, langsung nonton atau apa, atau sebelum pergi nih jalan-jalan misal ke pantai atau kemana bareng temen, kita beresin dulu nih tugas-tugas yang harusnya kita kerjain. Jadi pas kita liburan gak kepikiran tuh tugas-tugas yang kita tunda-tunda. Nah lanjut, karena kita udah cari akar masalahnya, terus kita udah nanemin motivasi ke diri kita sendiri, tanamin rasa optimis dalam diri kita. Karena kenapa? Karena prokrastinasi ini kebiasaan orang perfeksionis gitu. Jadi karena terlalu perfeksionis dalam sebuah kerjaan atau tugas, kita cenderung pesimis banget. Ih pasti hasilnya jelek gitu. Overthinking, bener gak? Pasti hasilnya nggak memuaskan, akhirnya nggak ngerjain gitu. Nyari waktu yang tepat lah, nyari momen dan mood yang tepat. Wah itu menurutku jadi salah satu masalah gak sih? Ya bener banget. Sama ini deh, kurang-kurangin atau tinggalin hal-hal yang gampang ngedistract kita. Contohnya kayak tadi, main HP, nge-scroll. Ya kita bisa, kalau kita lagi ngerjain tugas nih, jauhin aja nih HP dari pandangan mata. Atau bisa juga misal kita ke distract karena ada orang lain di sebelah kita, ya udah kita cari tempat yang kosong atau cari space yang jauh dari teman-teman kita biar kita nggak ikutan ngobrol bareng mereka. Itu menurut aku susah sih, soalnya kalau kita dengar orang ngobrol tuh pengennya nimbrung gitu. Walaupun kita lagi ngerjain tugas nih, tapi ada orang ngobrol, kita juga pasti dengerin gitu. Ya padahal kita nggak diajak dalam obrolan itu, tapi kita ikut dengerin. Itu relate banget. Nah yang selanjutnya itu usahain buat bikin to-do list. Kita urutin dulu nih tugas-tugas mana yang harus kita kerjain terlebih dahulu dan tugas mana yang sebenarnya itu nggak urgent banget. Jadi kalau kita tinggalin yang ya udah is okay gitu, dikerjain di lain waktu. Bisa juga didelegasiin kan tugas-tugasnya. Benar. Ya balik lagi kalau masalah to-do list ini masalah prioritas. Dan aku juga punya alternatif lain nih kalau misalkan buat kalian yang udah muak membuat to-do list tapi nggak di checklist ya to-do listnya, kalian bisa buat time block di kalender kalian. Bisa juga di Google Calendar, bisa di Notion. Nah itu bisa banget. Itu menurutku sangat-sangat membantu untuk aku yang suka menunda-nunda. Jadi waktu ngelihat HP, ada reminder nih buat ngerjain ini, langsung aku kerjain. Kayak gitu sih kalau dari aku. Iya itu menurutku work banget sih buat solusi kalau kita tetap prokrastinasi ya. Tapi ada kasus lagi nih, misal kita udah nyusun to-do list serapi mungkin gitu, tapi pas bangun tidur kayak ya udah goleran aja tuh sampai siang gitu ya kan, to-do listnya ya udah nggak ke checklist itu. Jadi kita juga butuh buat berkomitmen dengan diri kita sendiri, gimana kita bertanggung jawab ke diri kita sendiri buat menyelesaikan to-do list itu. Sama ini sih ya aku bilang tadi, time block atau pasang aja alarm. Aku tuh kadang kan suka lupa makan juga ya, makannya ditunda-tunda, nanti dulu deh abis ngerjain ini, makan aja nunda loh. Nah, badan gemeter tuh. Iya tuh sampai pusing. Nah aku tuh sekarang pasang alarm di jam-jam kayak jam makan siang, jam makan malam, jadi biar nggak kelewat kayak gitu. Sama yang terakhir udah deh, nggak usah lah ngerjain tugas di satu waktu yang bersamaan, dicicil aja gitu biar nggak ngerasa banyak. Benar, apalagi menurut aku kalau ada tugas-tugas yang berat itu dikerjain aja di waktu produktif kita. Kalau misal aku, waktu produktif aku itu di pagi hari sekitar jam 7 sampai jam 10 dan jam 10 malam sampai jam 3 pagi. Jadi saat itu aku pasti lebih sering buat ngerjain tugas-tugas yang menurut aku tuh berat banget gitu. Kamu tuh malam ke pagi ya berarti. Kalau aku pagi sama malam sih, tapi kalau malam kadang aku suka ngantuk gitu. Jadi aku lebih prefer pagi, tapi paginya itu harus subuh-subuh kayak jam 3 atau jam 4. Karena itu aku ngerasa kayak misal nih pelajaran yang susah kayak
contohnya matbis deh, matematika bisnis. Itu kan aku kayak lemah banget nih di matematika. Tapi pas aku kerjain subuh-subuh, loh kok tiba-tiba ngerti. Nah, itu kan sangat membantu banget ya, penting banget buat kita tahu jam produktif kita. Tiba-tiba kayak kesurupan Einstein gitu. Wah, bener. Atau Tiba-tiba kesurupan mau di Ayunda. Iya. Oke deh. Oke, karena cukup sekian kita udah berbagi pengalaman kita juga, dan gak cuma itu, kita udah ngasih solusi juga dari kita, walaupun kita juga masih berbenah buat stop prokrastinasi. Semoga friends semua di sini bisa ya mengurangi prokrastinasi kalian lah, biar kalian juga nggak capek sendiri, nggak stres sendiri, nggak nangis sendiri gitu ya. Kurang-kurangin deh. See you di podcast selanjutnya. Stop procrastinating and start doing. Bye-bye.